apapun yang Allah kehendaki, maka Allah mampu melakukannya, dan itu menunjukkan betapa mutlak kuasa Allah Ta'ala. Allah dapat membalikkan api yang harusnya panas menjadi dingin. Begitu pula Allah Ta'ala mampu membalikkan yang seharusnya menjadi mulia menjadi orang yang hina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Faruq, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tanpa terasa malam ini kita memasuki pertemuan yang ke-14 atau majelis yang ke-14 dari kajian terkait Asmaullahil Husna. Dan berdasarkan urutan dari kitab Al-Mukhtasar Al-Asna, kita malam ini akan membahas nama yang ke-16, ke-17 dan ke-18 sekaligus, yaitu 3 nama ini saling terkait satu dengan yang lainnya. Tentang nama Allah Al-Qadir, Al-Muqtadiru, Al-Qadiru. Jadi ada 3 nama, dan ini adalah dalam urutan buku ini nama yang ke-16, ke-17 dan ke-18. Al-Qadir, Al-Muqtadiru, Al-Qadiru. Al-Qadiru. Baik. 3 nama ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang akan kita bahas pada malam hari kali ini. Berbicara tentang 3 nama ini, itu artinya kita menetapkan sifat yang terkandung dari 3 nama ini, yaitu sifat qudrah, sifat kuasa Allah, yang Allah dengan kuasanya menciptakan alam semesta ini beserta apa yang ada di dalamnya. Berbicara tentang kuasa Allah Ta'ala yang telah menjadikan api yang bergelora menjadi dingin dan selamat bagi nabinya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbicara tentang kuasa Allah, berbicara tentang bagaimana Allah Ta'ala membinasakan umat-umat yang membangkang dan enggan beriman kepada setiap utusan yang diutus kepada mereka semua. Dan berbicara tentang kuasa Allah, itu pada hakikatnya kita berbicara tentang sifat kuasa mutlak yang tidak ada yang mampu menolak kuasa Allah. Apapun yang Allah kehendaki, maka Allah mampu melakukannya, dan itu menunjukkan betapa mutlak kuasa Allah Ta'ala. Allah dapat membalikkan api yang harusnya panas menjadi dingin. Begitu pula Allah Ta'ala mampu membalikkan yang seharusnya menjadi mulia menjadi orang yang hina. Begitu pula sebaliknya, yang mana Allah memiliki sifat qudrah, dan qudrahnya ini adalah bersifat mutlak. Baik, kita akan membahas dan membacakan apa saja yang ditulis oleh penulis dari kitab Al-Mukhtasar Al-Asna ini. Sebagaimana biasa, kita akan mengupas pertama adalah tentang makna dari 3 nama ini. Kemudian kita akan membahas tentang jejak dari nama ini di alam semesta. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah melalui nama-nama yang 3 ini. Kemudian dalil-dalil terkait penyebutan dan penetapan nama ini bagian dari Asmaullahil Husna. Baik, kita menuju yang pertama. Poin yang pertama tentang makna dari 3 nama ini. Nama Al-Qadir, Al-Muqtadir, dan Al-Qadir. Baik, penulis di sini hafizahullah Ta'ala menyebutkan di sini bimakna Dzul qudratil lati la tuhaddu wal quwwatil lati la turaddu.
Maknanya adalah dialah penyandang sifat kuasa, kudrat yang tidak dibatasi, dan juga sifat kuat yang tidak tertolak atau tidak tertandingi. Al-fa'alu lima yurid. Dialah yang maha berbuat apapun yang dimau, apapun yang dikehendakinya. Al-madhi amruhu. Perintahnya pasti terlaksana. An-nafidhu qada'uhu. Ketetapannya pasti terjalankan. Wal mutahaqqiqatu masyiatuhu. Yang kehendaknya pasti terwujudkan. Faman sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki maka itu pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka itu tidak akan terjadi, tidak akan pernah terjadi. La radda liqada'ihi. Tidak ada yang mampu menolak takdir dan ketetapan Allah. Wala mu'aqqiba li amrih. Dan tidak ada yang mampu menganulir setiap putusan dan perintah Allah. Itulah makna di balik nama ini yang dikemukakan dan diterangkan oleh penulis di sini. Kemudian di paragraf berikutnya penulis melanjutkan, wa qudratuhu ta'ala zahiratun fi jami'i khalqihi. Dan kuasa Allah Ta'ala itu sangat nampak dan jelas pada seluruh makhluknya, di mana menunjukkan aneka ragam makhluknya dan sifat-sifat kekuatan dan kuasa yang dimiliki pada sebagian makhluk itu menunjukkan siapa yang memberikan itu semua. Allah Ta'ala berfirman, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit ini tanpa tiang yang menopangnya, sebagaimana kalian menyaksikannya. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dan dialah yang juga menyebar, rawasi itu gunung-gunung sebagai pasak bumi di muka bumi, sehingga tidak bergoyang bagi kalian. Jadi tujuan diletakkannya gunung-gunung di muka bumi sebagai pasak bagi bumi, sehingga kita tidak mendapatkan getaran atau goncangan dari kehidupan kita di muka bumi. Wa bassa fiha min kulli dabbatin. Dan Allah mengembangbiakkan setiap yang berjalan di muka bumi ini. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Dan kami juga yang menurunkan air dari langit. Kemudian fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Kemudian kami tumbuhkan di muka bumi itu dengan air ini tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Allah kemudian menantang, inilah ciptaan Allah, apa yang ada di alam semesta ini, inilah ciptaan Allah. Fa'aruni, maka tunjukkan kepadaku apa yang diciptakan oleh sesembahan-sesembahan kalian yang kalian sekutukan Allah dengan mereka. Balidz zalimuna fi dhalalim mubin. Kemudian Allah menutup ayat ini dalam surat Luqman ayat 10 dan 11, balidz zalimuna fi dhalalim mubin. Akan tetapi orang-orang yang zalim itu mereka menzalimi atau berada di atas kesesatan yang sangat nyata. Nyata-nyata di alam semesta ini yang berkuasa itu adalah Allah. Nyata-nyata yang menciptakan alam semesta ini dengan aneka ragam ciptaan dan keharmonisan yang terjadi, di mana itu semua menunjukkan Allah yang mengaturnya. Dan nyata-nyata sesembahan-sesembahan, baik itu berupa benda mati maupun makhluk bernyawa, baik dari kalangan malaikat ataupun manusia ataupun dari bangsa jin yang disembah selain Allah Ta'ala itu, namun tetap saja orang-orang zalim itu, kata Allah, berada di atas kesesatan yang nyata. Padahal fakta
dan kebenaran itu telah gamblang jelas di depan mata mereka. Kemudian penulis mengutip ayat yang lain dari surat yang lain, dari surat At-Talaq ayat 12. Bunyinya Allahul ladzi khalaqas samawati wa minal ardi mislahunna. Dan Allah yang telah menciptakan 7 langit dan juga bumi seperti langit. Ini adalah dalil yang menyebutkan bahwasanya bumi juga memiliki 7 lapis. Sebagaimana langit punya 7 lapis, bumi pun juga diciptakan dalam 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun, dan turun perintah perkara dari Allah Ta'ala di antara langit dan bumi ini, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian menyadari, mengetahui bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah meliputi ilmunya segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, melainkan telah Allah ketahui kejadiannya. Baik, kita berpindah kepada poin yang berikutnya. Adalah tentang jejak nama-nama ini, jejak nama-nama di alam semesta ini. Tetapi kami ingin menambahkan faedah yang lain terkait apa saja bedanya antara nama Al-Qadir, Al-Muqtadir dengan Al-Qadir. Karena 3 nama ini walaupun berasal atau berisi sifat yang sama, yaitu sifat kuasa, qudrah, tetapi ada tambahan makna di setiap nama 3 ini. Maka kami ambilkan dari buku yang lain yang menerangkan tentang makna atau perbedaan dari 3 nama yang hampir mirip atau semakna ini. Apa saja perbedaannya atau apa saja maknanya? Maka di antara yang menyebutkan tentang perbedaannya adalah yang pertama, kalau kata Al-Qadir yang panjang itu qafnya, Al-Qadir, dan ini artinya atau maknanya adalah muqaddiru kulli syai'in wa qadihi. Artinya dialah yang mentakdirkan segala sesuatu dan memutuskannya. Itu makna dari nama Qadir. Dialah yang menetapkan takdir setiap sesuatu, kemudian dia juga yang memutuskannya. Ini makna dari Qadir. Kemudian yang kedua adalah makna Al-Qadir. Yang panjang itu adalah dalnya. Kalau yang tadi itu qafnya. Kalau yang ini adalah dalnya. Al-Qadir. Ini maknanya, kata para ulama, adalah alladzi la ya'tariduhu ajazun wala futurun wala ya'jizuhu syai'un wala yafutuhu matlubun yaqdiru ala kulli syai'in minal khairi wasyarri wat ta'ati wal isyani. Artinya adalah dialah yang tidak tertimpa kelemahan dan ketidakberdayaan, dan tidak ada satupun atau sesuatu apapun yang melemahkannya, dan tidak ada suatu keinginan pun yang terlewat darinya. Ialah yang maha mampu atas segala sesuatu, dari kebaikan dan keburukan, dari ketaatan dan kemaksiatan. Kalau Allah menghendaki semua yang ada di muka bumi ini menyembah Allah Ta'ala, tidak ada yang tidak beriman kepada Allah. Allah mampu atau tidak, jemaah sekalian? Maha mampu, mudah sekali Allah menjadikan semuanya beriman. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah Allah mampu untuk menjadikan semua orang menjadi ahli ibadah yang betul-betul taat dan soleh kepada Allah Ta'ala? Maha mampu atau tidak? Maha mampu Allah Ta'ala. Maha kuasa Allah menjadikan semua orang untuk menjadi hamba
yang punya iman yang sangat besar. Tetapi Allah Ta'ala dengan hikmahnya dan ilmunya, Allah ingin membagi di antara manusia ini menjadi siapa yang memilih untuk taat, maka disiapkan baginya pahala. Siapa yang memutuskan untuk tetap berada dalam keburukan, maka baginya balasan yang semisal. Karena Allah Ta'ala menginginkan dari kita semua saat ini untuk menunjukkan bagaimana penghambaan diri kita kepada Allah Ta'ala. Adapun terkait masalah Allah mampu, Allah sangat mampu untuk menjadikan kita semua menjadi orang yang punya keimanan sebesar imannya para sahabat. Mampu, tetapi Allah tidak menetapkan hal demikian. Allah membiarkan dan memberikan pilihan bagi makhluknya, bagi manusia untuk memilih jalan kebenaran atau jalan kesesatan, untuk memilih siratul mustaqim ataukah memilih jalan yang bengkok, yang di situ dipenuhi dengan hal-hal yang membuat kita senang atau sesuai dengan nafsu kita. Yang di setiap jalan itu ada setan-setan yang menyuruh dan mengajak kepada jalan-jalan yang menyimpang itu. Maka disinilah bagaimana perjuangan kita dalam menunjukkan keseriusan dan kesungguhan dalam menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Baik, itu tadi dua makna. Kemudian makna yang ketiga dari al-muqtadir. Al-muqtadir, maknanya adalah dialah yang memiliki kuasa sempurna lagi paripurna, di mana tidak ada satupun yang mampu menolak apa yang dikehendakinya. Itulah menunjukkan artinya kalau orang apapun yang diinginkannya pasti tercapai, pasti terlaksana, maka itu menunjukkan ia punya power, ia punya kuasa. Maka di sini yang bersifat mutlak adalah Allah Ta'ala Rabbul Alamin, di mana di antara kuasa mutlak Allah Ta'ala adalah Allah mampu dan kuasa melakukan apa saja di alam semesta ini. Allah Ta'ala memunculkan matahari dari arah masyriq, dari arah timur, dan tenggelam dari arah barat, maghrib. Makanya Nabi Ibrahim ketika debat dengan salah seorang raja yang zalim, penguasa yang mengklaim dirinya ini juga sama punya kuasa, punya power, maka ketika disuruh menghidupkan dan mematikan, ia mengatakan aku pun punya kuasa untuk menghidupkan orang, mematikan orang. Dipanggil dua orang pelayannya, yang satu diputuskan tetap hidup, yang satu dipenggal. Katanya aku juga bisa mampu memberikan kehidupan dan kematian. Kemudian dikasih sama Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya ini berasal dari wahyu Allah Ta'ala, agar coba datangkan dan tunjukkan kuasamu untuk mendatangkan matahari dari arah sebaliknya. Coba dibalik. Kalau Tuhanku itu mendatangkan matahari dari timur kemudian tenggelam dari barat, maka coba balikin. Kalau memang engkau mengaku sebagai tandingan atau setara dari Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Fabuhital ladzi kafar, maka lantas terdiam, tidak bisa mendebatnya. Baik, ini salah satu yang menunjukkan tentang kuasa Allah Ta'ala. Jadi tadi ada tiga. Yang pertama adalah Al-Qadir, dialah yang menetapkan takdir segala sesuatu dan memutuskannya. Kemudian yang kedua adalah Al-Qadir, dialah yang tidak tertimpa kelemahan dan ketidakberdayaan, dan tidak ada sesuatu yang melemahkannya, serta tidak ada satupun keinginannya yang tertolak. Dan dia maha mampu atas segala sesuatu, kebaikan, keburukan, ketaatan, dan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah Al-Muqtadir, dialah yang memiliki kuasa sempurna dan paripurna.
Tidak ada satupun yang sanggup menolak apa yang diinginkannya. Ini adalah makna dibalik tiga nama ini. Walaupun di sini penulis yang kita sedang bahas bukunya ini tidak menjelaskan secara detail perbedaan dari tiga ini, karena maknanya itu sebenarnya hampir senada semua, satu makna semua, menunjukkan tentang Allah itu maha kuasa. Kalau bahasa kita itu Bu, itu digambarkan atau diterjemahkan, dialihbahasikan dengan yang maha kuasa, yang maha kuasa. Mau itu Al-Qadir, mau itu Al-Qadir, mau itu Al-Muqtadir, semua diterjemahkan sebagai yang maha kuasa, itu saja. Tetapi dalam bahasa Arab, ini adalah kaidah dalam bahasa Arab, setiap penambahan satu huruf itu menunjukkan ada tambahan makna, walaupun itu samar atau tipis. Jadi Al-Muqtadir itu kata atau huruf tambahannya itu ada mim dan ada ta. Huruf aslinya itu ada qaf, dal, dan ra. Jadi qadir asalnya. Kemudian ada tambahan jadi muqtadir. Nah, itu ada tambahan makna. Ada tambahan makna di balik setiap huruf yang ditambahkan dalam satu kata dalam bahasa Arab. Itu kaidah secara umum dalam bahasa Arab. Maka di sini dalam nama-nama Allah Al-Husna ini juga ada tambahan makna. Ada tambahan makna di balik setiap nama-nama Allah Ta'ala yang walaupun nampaknya secara makna itu seragam atau semakna. Kemudian poin yang kedua adalah tentang jejak dari nama-nama ini di alam semesta. Kata penulis, kuasa Allah itu terlihat dari bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk dan mengurus makhluk-makhluk. Allah menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya untuk dihidupkan. Allah mematikan siapa saja yang dikehendakinya untuk mati. Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah pun mencabut kerajaan, kekuasaan dari siapa saja yang dikehendakinya. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian penulis menyebutkan poin yang lain. Sebagaimana terlihat jelas ketidakberdayaan selain Allah dan kelemahan selain Allah terkait apa yang mereka inginkan. Ulun ingin, pian ingin, tetapi kalau Allah tidak ingin, maka tidak terjadi. Kita sudah berusaha, semua dari kita berusaha, tetapi kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak terjadi. Walaupun kita mengerahkan seluruh sumber daya yang kita miliki, seluruh kekuatan dan usaha kita, tapi kalau Allah tidak menghendaki terjadi, maka tidak terjadi. Maka tidak terjadi. Baik, kemudian kata penulis, tidak ada satupun yang menghendaki dan pasti terjadi, tercapai kehendaknya itu kecuali hanya Allah Ta'ala. Bahkan para nabi pun tidak mesti apa yang mereka inginkan, kehendaki itu terjadi. Sekalipun para nabi, orang-orang yang dekat banget dengan Allah Ta'ala, para nabi tidak mesti apa yang mereka inginkan itu terjadi, diberikan sama Allah Ta'ala. Tetapi Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Allah menginginkan terjadinya dan terciptanya bayi walaupun tidak dipertemukan antara sel sperma dengan sel induk telur, tetap terjadi pembuahan. Seperti yang terjadi pada Maryam yang mengandung Nabi Isa alaihissalam. Allah menghendaki itu terjadi. Baik, kemudian sebagaimana sering seseorang tidak ingin menghindari punya anak
entah karena hasil hubungan gelap, dalam hubungan yang tidak halal, kemudian mengandung, mencoba menggugurkannya dengan berbagai macam cara, mulai dari minum minuman, obat-obatan, bahkan mungkin bagaimana caranya. Tetapi kalau Allah tetap menakdirkan janin itu tetap hidup, maka dia tetap hidup. Bahkan sekalipun dibuang ke sungai, kalau Allah Ta'ala menakdirkan dan menetapkan ia atau anak atau bayi yang baru lahir ini hidup, maka dia tetap hidup. Sebaliknya, seberapa keras seseorang berusaha bersama pasangan sahnya untuk mendapatkan anak. Kami kenal seseorang sudah habis hampir ratusan juta untuk memakai berbagai cara di dunia medis untuk bisa mendapatkan buah hati yang selama ini dinantikannya, namun belum kunjung dikaruniai oleh Allah Ta'ala anak. Ada saja halangannya karena Allah Ta'ala belum menghendaki. Baik, kalau kita sebagai hamba, mungkin jangan kita bertanya kenapa tidak dikasih, karena itu sudah ranahnya, haknya Allah Ta'ala. Allah berkehendak mengangkat yang ini, menurunkan yang ini, meninggikan yang ini, merendahkan yang ini, dan seterusnya. Memberikan ini anak, memberikan atau menahan dari yang ini anak, dan seterusnya. Itu adalah sesuai dengan hikmah dan ilmu Allah Ta'ala. Baik, kata penulis di sini, semua orang, semua manusia itu pasti terjadi keinginannya tidak terwujud. Itu pasti ada di antara kita, entah itu sering atau beberapa kali keinginan yang kita inginkan itu tidak terwujud, karena itu menunjukkan status kita sebagai hamba atau makhluk. Berbeda dengan Allah Ta'ala. Allah merupakan zat yang sempurna, apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Baik, kemudian kata penulis, sebagaimana pula tergambar jejak dari nama-nama ini dan pengaruhnya di alam semesta ini, bagaimana Allah mengatur keserasian dari pergerakan benda-benda langit. Bagaimana benda-benda langit ini tidak saling bertabrakan dan berada pada porosnya masing-masing. Dalam sebuah ayat, kemudian penulis mengutip ayat dari surat Yasin 37-40. Di situ Allah Ta'ala menerangkan yang maknanya itu, matahari tidak mendahului atau tidak dapat mendahului bulan, dan bulan pun tidak dapat mendahului matahari. Semuanya serasi dan harmonis sesuai dengan aturan dan ketetapan yang telah Allah tetapkan di muka bumi ini. Siang tidak dapat mendahului malam, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Baik, kemudian poin yang ketiga adalah bagaimana kita menunjukkan ubudiyah dengan nama-nama Allah ini, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Qadir. Baik, kata penulis, yaitu dengan menumbuhkan keyakinan penuh kepada kuasa Allah. Dialah yang Al-Qadir, Al-Muqtadir, dan Qadir. Kalau kita yakin Allah itu maha kuasa, maka tidak boleh kita berputus asa dari meminta kepada Allah apapun hajat kita. Walaupun di mata manusia, di hitung-hitungan manusia, kita tidak punya harapan. Betapa sering orang yang sudah divonis hidupnya hanya sisa 3 bulan lagi, namun kalau dia terus meminta kepada Allah Ta'ala, bisa jadi masih hidup sampai bertahun-tahun. Betapa banyak orang yang telah divonis bahwasanya ia tidak akan mendapatkan keturunan, namun begitu tidak pernah menjaga atau tidak pernah memadamkan api harapan kepada Allah, ia akhirnya mendapatkan keturunan dari Allah Ta'ala. Yang dibutuhkan hanya, walaupun kata hanya ini mungkin tanda kutip, karena di balik kata hanya ini ada waktu, ada isak tangis, ada doa yang sering dipanjatkan. Namun itulah yang Allah inginkan, adalah bukti dari kesungguhan kita meminta kepada Allah. Hanya itu. Allah maha mampu melakukan itu semua. Dan yang perlu kita lakukan terkait nama-nama ini adalah kita menumbuhkan kepercayaan penuh kita. Ingat, kepercayaan penuh terhadap kuasa Allah. Makanya Pak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Mungkin pian pernah mengalami, pian sendiri pernah mengalami beberapa kali dalam kehidupan pian berataan. Ketika dalam posisi terendah dalam hidup kita, kita betul-betul berdoa kepada Allah dan mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Langsung diijabah sama Allah Ta'ala. Itu adalah karena kita menunjukkan kesungguhan yang betul dan menunjukkan kemurnian permintaan itu hanya kepada Allah. Dan kemurnian ketergantungan itu hanya kepada Allah Ta'ala. Dan ketika telah terpenuhi syarat-syarat dari ijabah doa, Allah berikan itu semua. Dan Nabi SAW mengingatkan bahwasanya Allah tidak menyukai dan tidak mengabulkan doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai. Hati yang lalai ini membuat kualitas dari doa itu tidak bagus. Jadi kita ada yang mengatakan sudah sering berdoa, tetapi hanya sekedar berdoa biasa, bukan menunjukkan doa yang benar-benar berkualitas. Doa yang menunjukkan kualitas adalah doa dari hati yang terdalam. Kita meminta betul-betul kepada Allah sembari meyakini kuasa Allah untuk memberikan apa yang kita minta. Itulah doa yang berkualitas. Selama ini mungkin perlu kita perhatikan, kita cek kembali seberapa bagus doa kita dan adab kita ketika berdoa kepada Allah Ta'ala. Bukan seberapa banyak doa, tetapi seberapa perhatikan juga kualitas dari doa kita. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu kata penulis, yaitu dengan menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan terhadap kuasa Allah Ta'ala yang maha berkuasa dan yang maha kuasa, di mana tidak ada satupun yang menolak atau mampu menolak kuasa Allah di bumi maupun di langit. Dan milik Allah lah kerajaan ini, dan milik Allah lah segala puji, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian cara kita menumbuhkan penghambaan diri melalui nama-nama ini adalah dengan menyadari ketidakberdayaan serta kelemahan makhluk dalam memenuhi kebutuhan mereka, apalagi memenuhi kebutuhan kita. Maka kata penulis di sini, hendaklah kita menimbang kembali bagaimana sikap kita dalam hal ini. Jangan kepada manusia kita merendah-rendahkan diri lebih sering daripada merendahkan diri kepada Rabbul Alamin. Kebalik, perhatikanlah bagaimana kita membawa diri, karena kita ini bukanlah hamba atau budaknya manusia. Kita ini adalah budaknya Allah Ta'ala. Mintalah kepada Allah yang memberikan kelebihan itu kepada orang yang kita anggap. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, cara kita menghambakan diri kepada Allah dengan nama-nama ini adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah. Itu menunjukkan kita meminta atau menghambakan diri dengan kemahakuasaan Allah. Karena tidaklah seseorang meminta pertolongan kepada orang lain, melainkan ia meyakini orang lain ini mampu memberikan pertolongan. Orang minta pertolongan kepada orang lain, artinya ia meyakini bahwasanya orang ini yang ia tujukan permintaannya ini mampu memberikan pertolongannya. Kalau pian meminta pertolongan, meminta bantuan kepada anak kecil, maka itu perlu dipertanyakan. Karena biasanya orang meminta pertolongan dalam suatu hal, itu meminta pertolongan kepada orang yang dianggapnya mampu memberikan pertolongan dalam kapasitasnya tersebut sebagai manusia. Nah, demikian pula kalau kita sering menunjukkan permintaan tolong kepada Allah Ta'ala, itu menunjukkan kita meyakini Allah itu maha kuasa untuk memberikan dan menurunkan pertolongan. Baik, ini yang kedua. Ini yang kedua. Makanya di dalam salat kita, dalam rakaat salat kita sering meminta kepada Allah Ta'ala terkait pertolongan ini. Dan ini tidak hanya sekedar ucapan yang diucapkan, tetapi harus diresapi maknanya, diyakini dalam hati, dan diucapkan dengan lisan, serta dipraktekkan
diaktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sebelum beribadah, minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam beribadah tersebut. Dan meminta pertolongan itu pada hakikatnya juga bagian dari ibadah, yang di situ terkandung salah satu maknanya atau kandungannya adalah kita meyakini kuasa Allah dalam memberikan pertolongan tersebut. Makanya salah satu zikir yang bagus untuk dibaca adalah hauqalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kuasa atau kekuatan kecuali dengan Allah. Sebagian ada yang menyebutkan dengan Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Baik, makanya dalam hadis ketika Nabi SAW berjalan bersama seorang anak muda, Nabi ingin menanamkan kepada dirinya bahwasanya Allah itu maha kuasa, dan kalau kita hendak meminta, maka mintanya sama yang maha kuasa, yaitu sepupu Nabi sendiri, tetapi usianya masih muda. Ibnu Abbas. Nabi mengatakan, sudah azan kah? Belum. Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, berpesan kepada anak muda ini, kata Nabi, idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu hendak cari pertolongan, maka carilah sama yang punya pertolongan, sama yang kuasa memberikan pertolongan. Fasta'in billah, maka minta tolonglah sama Allah. Wa'lam annal ummah. Kemudian Nabi menjelaskan, memberikan konsep agar semakin terpatri kuat, tertanam kuat keyakinan ini, yang nanti akan menunjukkan bagaimana seseorang meyakini Allah itu maha kuasa. Kata Nabi, ketahuilah, camkanlah baik-baik bahwasanya kalau seluruh manusia itu berkumpul untuk memberikan manfaat untukmu, untuk menolongmu, tetapi mereka hanya memberikan manfaat sesuai dengan apa yang telah Allah izinkan atau apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Sebaliknya, kalau mereka semuanya berusaha untuk membinasakanmu, tetapi Allah Ta'ala tidak menetapkan kebinasaan untukmu, tidak mengizinkan hal itu, maka semua usaha yang mereka lakukan tidak akan berguna. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena takdir itu sudah diangkat, dan suhuf, buku takdir ini telah kering. Artinya sudah, yang apa yang tertulis di dalam buku takdir itulah yang terjadi, tidak dapat dirubah lagi ketetapan Allah Ta'ala. Baik, kemudian yang poin yang terakhir atau poin yang terakhir adalah dalil-dalil yang menyebutkan tentang nama Al-Qadir dan Al-Qadir, Al-Muqtadir. Di sini penulis menyebutkan ada sekitar dua dalil dari sekian banyak dalil, namun kami ambilkan dari buku yang lain untuk menyempurnakan informasi yang ada terkait penyebutan nama Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Baik, di buku yang lain di sini lebih rinci. Jadi penulisnya mengeluarkan effort, usaha lebih dalam meneliti nama ini berapa kali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, lebih lengkap, lebih rinci. Nah, di sini di dalam buku yang lain disebutkan bahwasanya nama Al-Qadir, yang panjang qafnya, Al-Qadir, itu disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Jadi penulisnya menelusuri ayat pertama sampai ayat terakhir di dalam Al-Quran, kemudian menemukan penyebutan nama Al-Qadir ini sebanyak 12 kali di dalam Al-Qur'anu Al-Karim. Kemudian nama yang kedua yaitu Al-Qadir, itu disebutkan sebanyak 45 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. 45 kali Al-Qadir. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 20, innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik. Itu sebanyak 42 kali. Adapun atau afwan berapa tadi? 45. Afwan, salah. Adapun Al-Muqtadir itu
penyebutannya di dalam Al-Qur'anul Karim hanya sebanyak 4 kali. Hanya sebanyak 4 kali. Di antaranya dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Bunyinya, wa kanallahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Maha mampu dan maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, terkait masalah kudrah, kuasa Allah Ta'ala ini, hampir atau semua kelompok, semua manusia meyakini kuasa Allah Ta'ala, meyakini Allah itu maha kuasa dan maha berkuasa. Tetapi sebagian kelompok atau sebagian orang mengingkari beberapa bagian, bukan keseluruhan dari kuasa Allah, tetapi beberapa bagian dari kuasa Allah Ta'ala. Beberapa bagian dari kuasa Allah Ta'ala. Seperti meyakini atau mengira bahwasanya Allah tidak mampu, tidak kuasa menghidupkan jasad yang sudah mati, atau tidak mampu untuk mengembalikan jasad yang sudah tercabik-cabik oleh mulut binatang buas, ataupun jasad yang sudah gosong terbakar menjadi abu, bahwasanya Allah tidak mampu membalikkan menjadi jasad yang utuh kemudian menghidupkan kembali. Nah, itu pada bagian-bagian itu sebagian manusia ada yang mengingkarinya. Sebagaimana sebagian orang ada juga mengingkari bahwasanya Allah itu memiliki kuasa atas perbuatan manusia. Jadi mereka mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh kita dari amal-amal perbuatan itu tidak ada hubungannya dengan kuasa Allah Ta'ala. Bukan bagian dari penciptaan Allah Ta'ala. Bukan Allah yang menciptakan perbuatan buruk kita, tetapi kita sendiri yang menciptakannya. Artinya tidak ada di situ hubungan yang terikat antara kehendak dan izin Allah bahwasanya itu terjadi di muka bumi. Artinya manusia bebas melakukannya. Padahal akidah yang benar adalah setiap gerak-gerik manusia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, itu semua tidak lepas dari kehendak Allah Ta'ala dan izin Allah. Karena Allah menghendaki dan mengizinkan itu terjadi, maka terjadilah. Karena kehendak Allah itu atau iradah itu ada dua, dan ini yang diyakini ahli sunnah. Kalau tidak membagi dan merinci dua hal ini, maka yang ada adalah ada kelompok yang menetapkan berlebihan, ada kelompok yang mengingkari berlebihan. Contohnya di sini adalah ada kelompok namanya Jabriyah. Ada Jabriyah. Jabriyah ini mereka tidak merinci kehendak Allah Ta'ala. Pokoknya mereka meyakini bahwasanya kalau ada orang mencuri, maka itu karena Allah yang menggerakkan tangannya untuk mencuri. Kalau ada orang yang, mohon maaf, berzina, maka itu bukan karena kehendaknya untuk berzina, tetapi karena Allah yang menghendakinya dan mengarahkannya. Bahkan ada orang tertangkap polisi, kemudian dibilang ia membegal dan juga berniat buruk hendak memperkosa. Kemudian ketika ditanya sama wartawan, ia mengatakan itu lain hendak memperkosa, itu kada sengaja tertindih ya. Ini sama, hal yang seperti ini juga terjadi. Ada seorang ditangkap di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang mencuri, seorang pemuda mencuri. Kemudian ditanya, kenapa engkau mencuri? Ia mengatakan ini kehendak Allah. Maka kata Umar, kalau begitu kita pun potong tanganmu karena kehendak Allah Ta'ala. Ia ingin berdalil dengan takdir. Katanya ya sudah, takdirnya begini. Sama tadi. Itu bukan karena hendak memperkosa, tetapi kada sengaja tertindih.
Nah, ini adalah akal-akalan. Karenanya para ulama memberikan kaidah, tidak boleh kita menggunakan dalil takdir ini dalam maksiat, tetapi boleh kita menggunakan alasan takdir ini dalam musibah. Kalau maksiat, kita bermaksiat kemudian kita mengatakan ya inilah takdir Allah sudah. Enggak. Ini keliru. Coba kalau antum hadapkan ini ada air putih, yang satu air racun. Antum suruh minum yang pilih. Pasti orang bakal memilih air putih, nggak bakal mau meminum air racun. Kenapa nggak disuruh minum air racun dan kemudian mengatakan inilah takdir Allah? Artinya ia punya pilihan kan? Begitu pula dalam kemaksiatan dan ketaatan. Orang punya pilihan, bisa memilih mau taat atau mau nggak taat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena tidak memisahkan antara dua kehendak Allah ini, karena harus dipahami dari secara keseluruhan, bukan hanya dari satu sisi, kemudian sehingga menetapkan berlebihan sebagaimana yang terjadi pada kelompok Jabriyah ini. Mereka menetapkan secara berlebihan bahwasanya segala sesuatu, baik itu sekalipun perbuatan buruk, itu semua terjadi karena kehendak Allah dan manusia itu tidak punya kehendak. Jadi kalau mencuri itu karena Allah yang menggerakkan, sama seperti robot yang digerakkan oleh orang yang menggerakkan remote-nya, atau seperti bulu yang ditiup dan diarahkan kemana angin bergerak. Tidak, manusia tidak seperti itu sepenuhnya. Manusia diberikan pilihan sama Allah, kehendak, boleh memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian buktinya, salah satu bantahan terkait ini, kalau disuruh memilih, ini ada dua gadis, yang satu cantik, yang satu biasa, kira-kira milih mana? Mau milih cantik ya. Artinya bisa memilih kan, bukan karena terpaksa tergerak seperti robot diarahkan, tidak. Nah, itu buktinya. Kemudian ada kelompok yang satunya juga hanya memandang dari sisi satu saja. Mereka namanya Qadariyah. Mereka ini memutus hubungan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk, kehendak kita. Dikatakan manusia itu berkehendak mutlak, tidak ada campur tangan kehendak Allah. Sekalipun kalau orang ada berbuat kemaksiatan, dia membunuh, maka kata mereka ini murni perbuatannya, tidak ada Allah menghendaki, karena Allah itu hanya menghendaki kebaikan saja, Allah menghendaki ketaatan saja. Ini menafikan kuasa Allah Ta'ala dan kehendak Allah Ta'ala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan kehendak Allah itu ada dua, Pak. Ada dua. Ada kehendak yang bersifat kauni qadari, yang bersifat takdir, yang bersifat atau nama lainnya masyiah. Artinya ini murni kehendak Allah Ta'ala. Allah menghendaki di alam semesta ini adanya keburukan, adanya kebaikan. Ada yang taat, ada yang tidak. Dan semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Allah menghendaki itu terjadi dan itu ada. Nah, ini namanya iradah kauniyah syar'iyah, atau afwan, iradah kauniyah qadariyah. Iradah kehendak yang bersifat takdir. Allah menghendaki, makanya ada iblis, ada penyakit, ada musibah, ada bencana, ada petaka, dan seterusnya. Kemudian ada kehendak yang bersifat syar'iyah diniyah, yang bersifat agama. Bersifat diniyah ini Allah menghendaki hamba-hambanya itu tunduk dan melakukan ketaatan kepadanya. Allah menghendaki semua orang beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi kehendak ini yang bersifat agama, bukan bersifat takdir. Kalau kehendak yang bersifat takdir ini pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau yang bersifat agama, yang syar'i ini, Allah menetapkan tidak mesti terjadi. Makanya Allah menghendaki Fir'aun itu menjadi orang yang beriman, tetapi tidak terjadi. Dari sisi Allah, kehendak Allah syar'i, agama, Allah menghendaki orang-orang yang tidak beriman ini untuk beriman. Tetapi Allah Ta'ala tidak menghendaki dari sisi kauni dan takdir, karena telah Allah tetapkan. Bisa dipahami di sini perbedaannya. Jadi dua kehendak ini, apa yang Allah kehendaki dari, kalau bagian ini pasti terjadi,
baik itu kebaikan maupun keburukan, baik itu iman maupun itu kekafiran. Adapun yang di sini itu adalah Allah menghendaki segala kebaikan, segala kemudahan bagi hamba-hambanya. Maka Allah Ta'ala menghendaki agar semua hambanya beriman, tetapi kembali lagi kepada para hamba ini, manusia ini punya kehendak. Mereka ada yang mengambil keimanan, ada yang mengambil kekufuran. Sebagaimana mereka mengambil ada yang baik, ada yang buruk, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat disampaikan malam hari kali ini. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian yang ada dan kekurangan ilmu. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Kita tutup dengan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya ada seorang dari umat terdahulu, dia mengingkari atau menyangsikan atau meragukan Allah itu mampu dan kuasa membalikkan jasadnya kembali utuh. Jadi sebelum meninggal, mungkin dia merasa sudah menjadi hamba yang jauh dari Allah, jauh dari ketaatan dan amal soleh, maka ia berpesan kepada anak-anaknya, anak-anakku, kalau aku meninggal nanti, maka kalian bakar jasadku, bakar sampai habis, kemudian abunya ini kalian tebar di sungai atau di air atau di lautan. Artinya sudah ini. Kemudian orang ini ditanya sama Allah Ta'ala, apa yang membuatmu melakukan hal ini? Apa yang membuatmu melakukan hal ini? Ia mengatakan, khasyatuka ya Rabb, karena aku takut engkau siksa. Ia mungkin menyadari selama di dunia ini kurang amalnya, lebih menuruti nafsunya. Kemudian ia berpesan kepada anak-anaknya, kalau nanti dia meninggal, dibakar jasadnya, karena ia meragukan atau ia berpikir ini cara untuk menghindari siksa Allah. Ini cara agar ia terlepas dari siksa, karena ia meragukan Allah. Kalau sudah jasadnya dibakar, maka Allah tidak kuasa untuk menyatukan kembali atau menghidupkan kembali. Maka kemudian orang ini ketika menyebutkan alasan kenapa ia melakukan hal tersebut, maka Allah justru mengampuninya. Padahal ia meragukan kuasa Allah Ta'ala. Karena rasa takutnya dari siksa Allah Ta'ala itu yang mendorongnya untuk menyuruh anak-anaknya untuk membakar jasadnya kalau ia meninggal dunia. Ia salah dalam hal ini. Kenapa? Karena ia meragukan kuasa Allah Ta'ala. Tetapi di sini rasa takutnya yang besar dan keimanannya bahwasanya nanti pasti ada dihisab dan akan dipertanggungjawabkan setiap perbuatan, ia masih memiliki iman tersebut, sehingga akhirnya Allah Ta'ala, karena Allah menyandang nama Al-Ghafur yang maha pengampun, Allah memberikan ampunan kepada orang ini. Padahal ia sempat meragukan kuasa Allah. Ia meragukan, bukan mengingkari. Dibedakan di sini. Ia tidak mengingkari kuasanya Allah, tetapi ia meragukan. Ia ragu apakah cara ini akan berhasil atau tidak. Dari mana? Dari ucapannya di dalam hadis tersebut. Ia mengatakan, la in qadirallahu alayya la yu'adzibani atau la yu'adzibuni. Kalau seandainya Allah itu mampu untuk mengumpulkan kembali jasadku ini, maka ia pasti akan menyiksaku. Nah, ia meragukan atau ragu terhadap jalan yang ditempuhnya ini, apakah akan berhasil atau tidak. Ia bukan mengingkari kuasanya Allah Ta'ala. Makanya Allah berikan ampunan. Ditanya dulu, kenapa engkau melakukan ini? Karena takut kepadamu, takut akan siksamu. Maka kemudian Allah memberikan ampunan. Baik, tetapi hal tersebut tetap merupakan kesalahan dan kekeliruan, meragukan kuasa Allah Ta'ala. Dan kita semua insya Allah tidak ada yang meragukan kuasa Allah lewat lisan kita. Tetapi terkadang mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu dalam hidup kita, kita meragukan secara perilaku kita terhadap kuasa Allah Ta'ala. Mungkin lisan kita bisa menepis keraguan tersebut, tapi terkadang
perilaku kita yang kita tunjukkan itu terkadang menunjukkan kita ragu terhadap kuasanya Allah Ta'ala untuk memberikan kesembuhan, untuk memberikan kekayaan, untuk memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan musibah yang kita hadapi, dan seterusnya. Bahkan kita ragu terhadap kuasa Allah Ta'ala dalam memberikan pertolongan. Demikian yang dapat disampaikan malam ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi atas waktu yang telah terlewat. Semoga itu semua menjadi tabungan pahala di hadapan Allah Ta'ala nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.